Gus, goes. Selamat datang, ketemu lagi di channel Wong Irit yang punya slogan, kalau bisa irit, kenapa tidak? Kalau bisa irit, kenapa tidak? Oke Gus, goes. Pada kesempatan video kali ini, Wong Irit akan membahas tentang cara jos menggoreng tempe ketika kita tidak punya bumbu dapur. Oke Gus, goes. Jadi cara ini bisa Gus goes pakai ketika Gus and goes bumbu dapurnya lagi zong alias nihil, dan Gus belum mempunyai dana untuk membeli berambang, untuk membeli cabai, untuk membeli garam. Nah, oke. Cara ini bisa dipakai buat Gus and goes terutama yang bujangan, anak kos, duda, janda. Jadi pokoknya yang pengen cepat, simple, tapi rasanya enak. Inilah cara masak tempe yang jos gandos ala Wong Irit. Kita simak. Oke Gus, goes. Bahan yang pertama jelas adalah tempe. Ini tempe segitiga Gus, goes. Bentuknya yang luar biasa. Tempe segitiga kandel ya, sudah bentuknya segitiga dan dia berbodi kandel. Ini tempe yang maknyos ini Gus. Oke, bahannya yang pertama adalah sudah jelas harus punya tempe ya. Yang kedua, karena kita tidak punya bumbu dapur, maka kita siapkan, nah ini Gus, goes. Karena kita tidak punya bumbu dapur, kita akan menggunakan bumbu racik nasi goreng. Oke. Nah, kemudian adalah kita harus punya minyak goreng Gus, karena tempe yang tadi saya maksud ya, tempenya akan saya goreng. Jadi cukup kita punya minyak goreng ya. Tidak bisa beli botolan, beli saja yang cup, gelasan. Oke. Nah, berikutnya adalah wajan. Kita akan menggoreng. Kalau kita tidak punya wajan bagaimana? Jadi harus siapkan wajan. Kemudian sudil. Iya, sudilnya juga sudah kita siapkan. Oke. Next. Oke, tempe yang tadi kita kupas dulu Gus. Tempenya kita kupas, daunnya kita buka. Inilah tempe segitiga yang kandel sekali ya. Tahap pertama, tempenya kita siapkan Gus, goes. Kita kupas semuanya. Siang ini saya akan menggoreng 4 tempe. 4 tempe ya Gus, goes yang akan saya goreng. Tempe segitiga jumlahnya 4 dengan berbodi kandel. Oke. Tempe sudah dikupas. Kita siapkan bumbu racik nasi gorengnya, kita masukkan ke dalam cowek ya. Secukupnya aja Gus, gak usah banyak-banyak, secukupnya. Kalau jumlah tempenya 4 ya kira-kira nasi gorengnya segitu juga. Mana peso nih? Nah,
Setelah itu bumbu racik nasi gorengnya kita kasih air, Gus. Goes. Oke, bumbu racik nasi gorengnya dikasih air, terus diutek-utek, diaduk-aduk, diutek-utek. Nah, oke. Yang suka asin boleh ditambah garam sedikit, Gus. Goes. Yang suka asin boleh ditambah bumbu garam sedikit. Nah, siap. Setelah itu, Gus, goes, tempe yang tadi yang sudah dikupas dari bajunya, nah kita sayat-sayat sedikit, Gus. Goes. Kenapa kok disayat-sayat? Supaya bumbunya meresap. Nah, setelah disayat-sayat biar bumbunya meresap, baru kita jeburkan ke bumbu racik nasi goreng yang sudah saya campur dengan air. Kita jeburkan. Nah, begitu, Gus. Goes. 4 tempe jangan lupa disayat-sayat dulu, Gus. Goes. Tujuannya supaya bumbunya meresap. Sehingga nanti akan menimbulkan rasa yang maknyos, jos gandos. Oke, jangan lupa sayat-sayat tempenya supaya bumbunya meresap. Iya. Jangan lupa ya, Gus. Goes. Yang belum subscribe dimohon untuk subscribe. Bunyikan lonceng. Kasih komentar dong, Gus. Goes. Saya kurangnya di mana? Biar saya makin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya, Gus. Goes. Nah, ini setelah semuanya empat-empatnya sudah dipasang, semuanya sudah kita oles-oles. Nah, tahap berikutnya adalah nyalakan kompor. Oke, nyalakan kompor, Gus. Nyalakan kompor. Iya, tahap berikutnya nyalakan kompor, taruh wajan penggorengnya. Oke, taruh wajan penggorengnya, kemudian minyaknya kita masukkan. Setelah wajan penggorengan ditaruh, kita masukkan minyak gorengnya, kita masukkan. Tetap ukurannya adalah secukupnya ya, Gus. Goes. Karena tadi tempenya kan cuma 4. Kalau 4 ya. Oke, kira-kira segini kalau saya, Gus. Goes. Ya. Tahap berikutnya setelah nyalakan kompor, terus tuangkan minyak goreng ke dalam wajan. Nah, tunggu sampai minyak gorengnya itu mendidih alias hot, panas-panas. Ya. Tunggu sampai minyak gorengnya hot. Iya. Tuh sudah mulai peletak gitu kan. Oke, jangan lupa, Gus. Goes. Yang belum subscribe dimohon subscribe. Kasih komentar, bunyikan lonceng biar wong irit makin semangat untuk upload video-video berikutnya. Nah,
minyak gorengnya sudah tidak berbunyi, sudah tidak peletak, peletak, peletok, peletak, peletok, peletak, peletok. Itu artinya minyak gorengnya sudah ready, sudah siap untuk dimasukkan tempenya. Oke, kita masukkan tempenya. Wah, tempe tercebur ke dalam minyak. Nah, kita masukkan 2 sekalian Gus, goes ya, karena minyaknya masih cukup dipakai untuk 2. Oke, saya Skype dulu ya Gus, goes Skype dulu. Nah, lanjut Gus, goes. Ketika yang bagian bawahnya sudah mulai kelihatan merah, kecoklatan, tempenya sudah nampak kecoklatan yang bagian bawahnya, balik Gus, ya, dibalikan. Ya, begitu Gus, goes, dibalikan. Oh ya, catatan kompornya jangan api ya, api kompor itu sedang saja ya Gus, goes. Karena dengan api sedang, maka tempenya akan matangnya itu enggak terlalu cepat-cepat gitu Gus, goes. Tempenya itu akan mandan slower gitu nanti tempe masaknya. Tapi kalau Gus and goes itu apinya terlalu gede, kepanasan, nanti tempenya matangnya itu kayak semacam apa ya Gus, goes, terlalu terpaksa gitu loh Gus, goes. Jadi apinya sedang-sedang saja, jadi tempenya itu nanti matangnya itu sedang-sedang saja, slower, tapi dengan rasa itu luar biasa maknyos begitu. Kita tunggu lagi ya Gus. Nah, sesi pertama tadi tempe yang bagian bawah sudah mulai menguning alias mateng, sudah dibalik. Dan ini setelah dibalik, nah ini artinya tempenya sudah mateng Gus, goes. Waduh, itu terjadi, waduh, agak gosong sedikit ini Gus, goes. Ini berarti apinya masih kegedean, kita kecilin dikit lagi. Ya, oke. Tempenya agak gosong sedikit karena apinya saya ternyata kebesaran. Ya, sehingga agak hitam sedikit, nggak apa-apa. Oke, agak hitam sedikit. Kita masukkan yang kedua. Waduh, tempe yang ketiga masuk. Waduh, tempe keempat masuk. Apinya sudah saya kecilin sedikit. Tadi ternyata apinya masih terlalu besar Gus, goes. Sehingga tempenya tadi agak kehitam-hitaman. Oke, tidak apa-apa Gus, tenang. Oke, tempe yang ketiga dan keempat sudah masuk dan bagian bawahnya sudah nampak kecoklatan. Sekarang saatnya kita balik. Ya, tadi apinya kebesaran Gus, dari agak gosong sedikit. Harusnya seperti ini nih, coklatnya seperti ini. Jangan terlalu gosong kayak tadi. Gak apa-apa, masih maknyos juga. Oke, next kita tunggu lagi sampai tempe yang ketiga dan keempat ini sudah mateng dengan tanda berubah warna bodinya dari putih menjadi coklat, kecoklatan ya Gus, goes. Kita tunggu. Oke Gus, goes, nampak terlihat tempe yang ketiga dan keempat sudah mulai matang. Oke, kita siap-siap akan angkat. Matikan dulu apinya. Oke, kompornya kita matikan. Setelah itu kita angkat tempe yang ketiga dan keempat. Iya, nampak beda sekali ya Gus, perbedaan antara tempe yang pertama, kedua, sama ketiga dan keempat. Ini tadi yang bagian bawahnya ada kesalahan karena apinya terlalu besar.
sehingga yang bagian sisi ini lebih hitam. Tapi dibaliknya hitam juga karena apinya kebesaran. Harusnya yang bagus yang seperti ini Gus, goes. Tapi ini rasanya maknyos juga, ya. Tenang aja. Oke. Itulah tahap-tahapnya. Jadi menggoreng tempe ala wong irit. Oke Gus, goes. Tempe sudah berada di tangan saya. Saatnya kita akan menyantap tempe ala wong irit. Saatnya kita akan menyantap tempe goreng ala wong irit. Mantap, rasanya mantap. Oke, terima kasih Gus yang sudah hadir di channel Wong Irit. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe. Tolong saya dikomentarin, kemudian bunyikan loncengnya supaya saya semangat untuk bikin konten dan upload video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba resep goreng tempe ala wong irit. Dadah.